Halo saudara, Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda bersama dengan saya Vina Putri. Air hujan di kota Surabaya tercemar mikroplastik. Temuan mengejutkan ini diungkap dari hasil penelitian Ekoton atau Ecological Observation and Wetlands Conservation di 7 lokasi di kota Surabaya. Satu di antara lokasi bahkan memiliki kandungan partikel mikroplastik cukup banyak. Apa bahayanya untuk kesehatan? Kita bahas bersama dua narasumber di program Sapa Jatim. Di studio sudah hadir narasumber, ada Kak Tasya Husna sekaligus anggota peneliti mikroplastik air hujan Ekoton. Halo Kak Tasya, apa kabar hari ini? Halo, baik, alhamdulillah. Baik ya. Sehat. Kemudian ada Dr. Yudi Yakwari Sincihu, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, sekaligus peneliti mikroplastik. Halo dokter, apa kabar? Halo Mbak Vina, kabar baik. Kabar baik ya. Terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV Jawa Timur. Saya mau tanyakan ke Kak Tasya. Yang pertama kali saya tanyakan, sebenarnya mikroplastik ini apa sih? Mikroplastik, ada dua kata tuh, mikro dan plastik. Makanya mikroplastik adalah plastik yang kecil, ukurannya mikro, kurang dari 5 mm. Gitu. Jadi plastik itu dari yang besar dia terpecah, bukan terurai ya, terpecah karena beberapa faktor, bisa dari angin, panas, air dan lain-lain, sehingga membentuk plastik yang lebih kecil sampai tidak terlihat oleh mata. Seperti itu. Oke Kak, ini kan hasil penelitian dari Ekoton sendiri bahwa air hujan di Surabaya ini mengandung mikroplastik. Betul. Ini bisa dijelaskan dari hasil penelitian tersebut ini seperti apa Kak Tasya? Oke, kita sudah meneliti 7 tempat ya. 7 tempat kita tampung air hujannya, kemudian kita teliti. Dari 7 itu semua air hujannya mengandung mikroplastik. Kebanyakan jenisnya adalah fiber. Kalau polimernya itu kebanyakan polietilen. Sumbernya dari mana? Sumbernya bisa dari pembakaran, terus kemudian transportasi, dan plastik-plastik sekali pakai. Kalau jenis warnanya, warna yang banyak yang kita temukan adalah biru, merah, kemudian hitam. Oke. Seperti itu. Kalau lokasi pertama paling banyak hitam, kalau lokasi 2 dan 3 paling banyak biru. Nah Kak, ini bisa dijelaskan, maksudnya warna dari temuan mikroplastik itu menandakan apa sih sebenarnya? Oke, plastik itu kan berwarna-warni. Ada yang putih, biru, merah, hitam. Nah, karena mereka terpecah, mereka tuh juga bisa terbawa ke udara kan. Seperti itu. Jadi warna yang kita temukan juga warna dari plastik itu. Gitu Baik, sebenarnya. berarti itu artinya sama-sama berbahayanya ya Iya. dari warna itu ya Kak Tasya ya. Iya. Baik, saya ke dokter. Dokter, ini banyak orang yang belum paham begitu ya mengenai dampak bahaya dari mikroplastik tersebut. Nah ini sebenarnya apa sih dampaknya untuk kesehatan sendiri dokter? Ya, mikroplastik itu kita sebutnya cocktail of contaminant ya. Oke. Koktail, pernah lihat koktail ya Mbak Vina? Itu isinya banyak sekali tuh, buah ini, tambah cairan-cairan ya. Nah, sama mikroplastik itu sama. Bahan toksik terkandungnya banyak sekali. Jadi bukan hanya bicara tentang polimer plastiknya, tapi ada bahan yang diserap pada saat di lingkungan, berbagai logam berat dan sebagainya. Bahan yang ditambahkan saat produksi supaya plastik ini kuat, lentur, warnanya menarik dan sebagainya. Nah, ternyata semua bahan-bahan ini menimbulkan efek kesehatan. Semua bahan menimbulkan potensi racun pada tubuh. Efeknya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi efeknya nggak langsung, butuh akumulasi dulu. Jadi mikroplastiknya ada istilahnya PBT, persisten bioakumulasi dan toksik. Nah, jadi efek toksik muncul kalau bahan mikroplastik ini persisten, kita terpapar terus sedikit demi sedikit. Nah, bahan yang masuk ke dalam tubuh ini terakumulasi, bioaccumulation. Setelah akumulasinya cukup banyak, baru menimbulkan efek toksik. Nah, itu ya, seluruh tubuh. Berarti adalah ini efek tumpukan dari mikroplastik yang diserap ke tubuh manusia, Ya. begitu ya dokter ya. Jangka panjang di sini Jangka dok. panjang. Oke, namun dokter, ini bagaimana biasanya manusia ini terdampak dengan mikroplastik sendiri? Apakah dari kulit kah, atau dari pencernaan kah, atau bagaimana dok? Kalau jalur masuk, itu istilahnya port de entry ya, jalur masuk. Gampangnya yang paling banyak, itu satu melalui inhalasi, terhirup pernafasan, itu satu. Oke. Yang kedua, melalui ingesti, ya, masuk melalui pencernaan.
mikroplastiknya terkontaminasi pada makanan, kita nggak sadar masuk. Yang berikutnya baru kontak pada kulit, kontak pada mata, mungkin pakai tetes mata, obat-obatan yang tercemar dengan mikroplastik, dan sebagainya. Itu jalur masuknya. Oke, bisa saja kena ya dari kulit, kemudian dari kita hirup ya dokter ya. Oke, sekarang ke Kak Tasya sendiri, ini kan apakah di Surabaya saja begitu ditemukan mikroplastik? Di beberapa daerah di kota Jawa Timur bagaimana Kak Tasya sejauh ini? Iya, kita meneliti di 2 kota, masih 2 kota ya, tapi juga OTW beberapa kota. Misal, kalau yang sudah kita publish adalah Malang. Malang itu juga mengandung mikroplastik. Hujannya maksudnya. Dan sebelum hujan itu kita juga meneliti udara di 18 kota di Indonesia. Semuanya mengandung mikroplastik. Dengan tertinggi adalah Jakarta, Surabaya nomor 6. Oh, Surabaya nomor 6. Oke. Itu. Baik. Ini ya memang intinya adalah sudah tersebar begitu Betul, ya di betul. kota kita termasuk di wilayah Surabaya. Sejak kapan penelitian ini sudah dilakukan oleh Ekoton? Penelitiannya sudah lama. Penelitian ini sebenarnya kita punya jurnal, Mbak. Jurnal ilmiah tuh namanya Environmental Pollution Journal. Nah, 50% diantaranya adalah tentang mikroplastik. Jurnal ini sudah berdiri dari tahun 2021 dan penelitian dari kami sebelum itu. Gitu. Oke, baik. Tapi memang lagi viralnya Iya, memang baru-barusan ini ya. ini, Sebenarnya iya. dari yang kemarin-kemarin sudah pernah diteliti juga ya oleh Ekoton. Baik, dokter, ini siapa sih yang paling rentan terkena bahaya mikroplastik ini? Apakah anak-anak atau lansia yang lebih rentan begitu, dokter? Semua. Semuanya ya? Semua. Termasuk makhluk hidup, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua terkontaminasi terhadap mikroplastik. Gejala apa yang paling umum hingga ekstrim, dok? Jadi ketika masuk ya, mikroplastik masuk pertama ke dalam tubuh melalui jalur tadi, itu kalau misalnya pencernaan ya, masuk melalui mulut, kontak pertamanya di usus. Ya, itu kontak pertama. Atau usus itu sebagai barrier utama. Kalau ususnya gagal mempertahankan diri, masuk dia ke dalam darah. Nanti ke seluruh tubuh dia, ke seluruh tubuh. Tapi kalau ususnya kuat, barriernya, mukosanya bagus, lendirnya bagus, mikrobiota di ususnya bagus, maka yang penetrasi, terabsorpsi ini ringan gitu, sedikit ya. Tapi kalau ini jelek ususnya, dia penetrasinya banyak. Nah, kalau sudah begini menimbulkan efek ke seluruh tubuh. Nah, efeknya paling sederhana, peradangan dulu, inflamasi ya. Sana ada inflamasi, biasanya kalau ada peradangan itu mulai mual, diare dan sebagainya. Ya. Tapi kalau ini gagal, masuk ke dalam darah, stres oksidatif, selnya stres. Mbak Vina pernah stres ya? Oh, sering. Nah, kalau sudah selnya stres, kalau sel nggak bisa mempertahankan diri, rusak selnya. Berarti stres itu juga karena mikroplastik juga. Ada efeknya kaitannya seperti itu, dok? Stres sel. Stres sel ya? Bukan stres pikiran. pikiran ya? Oh, beda ya, dok ya? Oke, baik. Itu gejala yang paling umum ya, dok ya? Kalau untuk yang paling ekstrimnya, apakah sampai misalkan meninggal, mohon maaf, seperti itu, dok, atau bagaimana? Ya, jadi kita lanjut ya. Setelah masuk, selnya stres, tubuh ini kan punya mekanisme memperbaiki diri, mempertahankan diri ya. Dia coba perbaiki. Kalau dia gagal, mati selnya. Nah, andaikan satu organ itu punya 100 sel gitu ya. Kalau yang mati satu ya fungsinya masih bagus. Tapi kalau yang mati 90, fungsinya terganggu. Ya. Kalau fungsinya terganggu, maka terjadi kegagalan organ. Nah, itu kematian ujung-ujungnya. Ya. Itu kalau sel. Kalau dia masuk ke dalam DNA, DNA-nya bisa berubah, mutasi, jadi keganasan. Nah, salah satunya kanker. Ya. Kalau yang kena organ-organ hormonal, tiroid, pankreas, dan organ reproduksi, maka kekacauan fungsi hormon. Nah, itu seluruh tubuh efeknya. Padahal kita selama ini adalah mikirnya penyakit itu dari makanan. Ternyata ini juga ada kaitannya dengan mikroplastik yang masuk dalam tubuh kita. Ini menarik sekali ya perbincangannya, dokter dan juga Kak Tasya. Namun kita harus break sejenak. Usai jeda kami akan lanjutkan perbincangan ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Jatim.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan narasumber Kak Tasya Husna, anggota peneliti mikroplastik air hujan Ekoton, dan ada Dr. Yudia Kuari Sincihu, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, dan sekaligus peneliti mikroplastik. Yang saya tanyakan ke Kak Tasya, ini mikroplastik ini bagaimana sih bisa berpindah dan juga tersebar begitu di lingkungan, Kak? Kalau berpindah karena dia itu kan masanya kecil banget. Dengan ukuran kurang dari 5 mm itu kan berarti gampang banget terbawa angin, terbawa arus, terbawa air dan lain-lain. Akhirnya mereka gampang banget berpindah gitu kan. Dan karena gampang banget berpindah, misal dari yang tempat kotor itu kan akhirnya dia membawa bakteri. Betul tadi kata Dr. Yudi, mikroplastik itu kayak koktail. Iya. Plastik sendiri itu kan tersusun dari lebih dari 16.000 bahan kimia. Dan 4.000 diantaranya dalam berbahaya, sudah diketahui berbahaya, 10.000 diantaranya belum diketahui apakah berbahaya atau tidak. Nah, dia kan sudah berbahaya tuh, dia sendiri. Terus kemudian dia gampang berpindah, akhirnya kan kita nggak tahu bakteri, salmonella, misal E. coli, kayak lain-lain itu kan banyak di lingkungan ya. Bisa jadi dia menempel, belum lagi virus dan lain-lain seperti itu. Oke, dokter, ini kan bukan bermaksud untuk menakuti bahwa mikroplastik sendiri ini kan tak kasat mata dan tidak bisa dilihat secara telanjang, begitu ya. Nah, ini apa sih solusi kesehatan untuk masyarakat akan ancaman mikroplastik ini, dokter? Solusi terbaik kita jangan mengkonsumsi, jangan menghirup. Tapi kan tidak bisa. Kan tidak bisa, dok ya. Apakah harus pakai masker kemana-mana kayak zaman COVID begitu, dok? Iya, artinya kalau memang tidak bisa 100% kita hindari, maka kita minimalisir kontak itu ya. Misalnya kalau dari udara ya kita pakai masker, rajin-rajin pakai masker. Pakai masker dengan pori yang kecil, bukan masker kain yang porinya besar-besar. Itu masker tidak ada manfaat. Tidak pengaruh sama sekali ya, dok ya. Kalau dari makanan ya kita hindari menggunakan bahan-bahan kemasan plastik ya, sendok plastik terutama itu ya. Kalau patah itu aduh, patah fragmen plastiknya luar biasa, ribuan jumlahnya ribuan masuk ya? ke dalam makanan. Ya. Oke. Kalaupun ya mungkin kita bawa sendiri ya, tepak makan dari stainless, itu lebih baik. Lebih amannya pakai stainless. Betul, termasuk tumbler dari stainless. Itu lebih baik. Itu yang kita bisa lakukan. Hindari menggunakan bahan-bahan sekali pakai, botol minum sekali pakai, dan sebagainya. Intinya kita tidak bisa menghindari mikroplastik, tapi bisa untuk meminimalisir seperti itu. Kata Tasya, ini bagaimana? Apakah mikroplastik ini bisa mempengaruhi ekosistem laut, misalkan pada ikan dan juga kerang dan tumbuhan yang ada di laut sendiri bagaimana? Tentu sangat bisa. Kita sudah beberapa kali meneliti mikroplastik ada di sungai, itu banyak banget. Mikroplastik ada di ikan, mikroplastik ada di yuyu, mikroplastik ada di hewan-hewan kecil, bahkan plankton. Artinya, mikroplastik misalnya ada di air tuh bisa masuk ke dalam ikan. Dan dengan proses bioakumulasi dan biomagnifikasi tadi, misal kalau plankton aja sudah kena mikroplastik, plankton itu nanti dimakan ikan ya, terus ikannya lebih besar lagi, akhirnya kan numpuk di ikan itu, terus ikan juga dimakan oleh manusia. Bahkan di tumbuhan, kalau tanah itu sudah mengandung mikroplastik, maka kan tumbuhan juga menyerap air di tanah tuh. Nah, mikroplastik terbawa sama air, masuk ke dalam tumbuhan itu. Jadi tumbuhan itu juga mengandung mikroplastik seperti itu. Artinya di sini tidak ada tempat yang aman begitu, yang bebas dari mikroplastik, meskipun di tanah, di udara pun, bahkan di laut pun juga pasti sudah akan mengandung ada mikroplastiknya seperti bahkan itu. Sampah plastik di laut itu kan banyak banget ya. Prediksinya nanti berapa tahun lagi memang plastik itu akan lebih banyak daripada ikan. Nah, kalau plastik di laut aja sudah banyak, berarti mikroplastik apalagi kena ombak, kena arus itu kan lebih banyak juga gitu kan. Seperti itu. Terus kita kayak kalau pernah lihat paus yang mati perutnya banyak sampah, terus penyu. Ya, seperti itu. Intinya kita sebagai manusia juga menjaga ya ekosistem laut itu ya, Kak ya, biar betul. mencemari lingkungan terutama di area laut begitu. Karena ikan kan juga kita makan, sapi, kambing itu kan kita makan semua, maka kita minimal menjaga itu semua untuk diri kita.
Gitu. Intinya di sini apakah mikroplastik ini bisa menjadi pembawa zat yang berbahaya begitu ya, ataupun polutan lain begitu di lingkungan? Iya, bisa. Kayak tadi saya bilang bahwa plastik sendiri itu bahan kimianya banyak banget, pengganggu hormon, bahkan kemarin saya baca itu dia berefek ke kardiovaskular, jadi jantung. Kayak gitu, misal kalau plastik itu sudah ada di dalam darah tuh, kalau kolesterol kan bisa menyumbat ya dok ya. Nah mikroplastik juga sama, bisa menyumbat. Dampaknya seperti itu ke jantung. Oke, baik. Ini dampaknya lagi ke kesehatan dokter. Betul. Apakah ini memang bisa dikeluarkan mikroplastiknya dari dalam tubuh begitu dok? Dikeluarkan. Kalau barriernya sudah terlewati, dia masuk ke dalam darah, maka sulit untuk dikeluarkan. Ya. Jadi upaya untuk ekskresi atau pengeluaran itu pada saat kontak pertama. Ya. Misalnya adalah inhalasi dengan batuk, lendir, bersin, itu upaya mengeluarkan. Kalau yang tertelan, keluarnya melalui feses. Ya. Bagaimana bisa dikeluarkan dari feses? Lendirnya harus bagus, mikrobiotanya harus bagus, banyak konsumsi serat, banyak minum, ya, sehingga bisa keluar. BAB-nya rutin, jangan ditahan-tahan ya. Baik. BAB-nya rutin. Kencingnya juga harus bagus, ya, banyak minum. Ya, itu membantu untuk mengeluarkan, walaupun tidak semua. Artinya tetap akan ada yang terabsorpsi dan terakumulasi dalam tubuh. Oh, intinya meskipun kita PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat, ini hanya apa ya, mungkin meminimalisir aja begitu ya dok ya, dalam tubuh kita untuk mengeluarkan mikroplastik itu sendiri. Tidak semuanya bisa keluar semua dok. Oh, oke, seperti itu. Baik, sekarang ke Kak Tasya sendiri, bagaimana nih kalau kita cara mengukur ataupun memantau keberadaan serta konsentrasi mikroplastik di berbagai media, terutama di air, tanah, dan juga udara nih Kak Tasya? Ya, itu prosedur laboratorium banget ya. Kita biasanya ngambil air, kemudian kita berikan bahan kimia untuk membedakan mana bahan organik dengan mikroplastik. Kemudian nanti kita mikroskop ya, nanti ditemukan jenisnya gimana, jenisnya apa, terus ukurannya berapa, seperti itu. Kemudian kita lakukan FTIR sederhananya gitu untuk mengetahui polimer yang ada di dalam plastik itu. Misalkan plastik itu ada yang komersil kan ada 7 tuh. Ada PET, HDPE dan lain-lainnya sama sachet, other gitu. Kemudian biar kita tahu karena ada beberapa jenis tuh HDPE, PET kayak gitu. Yang lebih banyak ditemukan di lingkungan kita sebenarnya mikroplastiknya itu jenis apa sih Kak Tasya? Kalau dari bentuknya sih fiber. Fiber ya? Itu dari sampah makanan atau bagaimana? Baju. Dari baju malahan ya? Oke, baju pun juga mengandung mikroplastik Betul, juga? Betul, karena kan kita sering menemukan bahan dari polyester, spandex, terus apa ya, nilon. Tas itu kan biasanya banyak dari nilon, kayak gitu. Itu semuanya adalah bahan plastik. Benang sintetis. Benang sintetisnya itu, iya. Baik. Dokter, sejauh ini apakah ada kasus begitu untuk masalah kesehatan yang mungkin karena paparan mikroplastik yang sudah ditemukan, dokter? Ya, kita tidak pernah ada satu penyakit langsung bicara ini etiologinya karena mikroplastik. Tidak pernah seperti itu. Karena mikroplastik itu manifestasinya seluruh tubuh ya. Cancer ya bisa disebabkan mikroplastik, Alzheimer bisa disebabkan mikroplastik. Plak yang terbaru tadi ya, Mbak Tasya bicara tentang plak. Plak di dalam pembuluh darah kalau kita periksa ternyata ada peran daripada mikroplastik. Kerusakan ginjal ada peran dari mikroplastik. Gangguan kesuburan ada peran dari mikroplastik. Diabetes mellitus ada peran dari mikroplastik. Seluruh tubuh bisa terdampak dari mikroplastik. Tapi tidak pernah ini diabetes mellitus karena mikroplastik, tidak pernah. Karena penyebab lain di sini. Oke. Lolos ya di sini ya mikroplastik. Saya tambahkan nih, Monggo. ibu hamil itu juga sudah mengandung mikroplastik. Oh, oke. Iya. Sangat Di berbahaya kemarin sekali, kita ya. teliti di apa sih? Air ketuban, amnion. Itu mengandung mikroplastik. Jadi bayi yang terlahir seharusnya suci tapi sudah mengandung mikroplastik. Oke, baik. Menarik sekali Kak Tasya dan juga dokter. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya perbincangan kita. Lalu apa usulan untuk pemerintah daerah untuk mengantisipasi mikroplastik di sekitar masyarakat. Usai jeda tetap bersama kami saudara di Sapa Jatim.
Anda masih bersama kami saudara di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan narasumber Kak Tasya Husna, anggota peneliti mikroplastik air hujan Ekoton, dan Dr. Yudia Kuari Sincihu, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan sekaligus peneliti mikroplastik. Kak Tasya, untuk hasil penelitian ini apakah sudah diserahkan ke pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota nih Kak Tasya? Kalau secara resmi belum. Kita masih upload di Instagram, di web, kayak gitu-gitu sih, berita. Ada tanggapan begitu dari pemerintah setempat? Belum. Masih belum sama sekali. Berarti sejauh ini hanya dari masyarakat saja yang menanggapi ya? Betul. Baik. Apakah ada rencana untuk ke sana? Mau diberikan ke Iya, pemerintah? tentu kita advokasi, kita ngomong minimal mereka itu bisa memberikan sanksi untuk mereka yang membakar sampah. Minimal itulah. Minimal itu. Jadi ya? pengawasan terhadap pembakaran sampah. Oke, baik. Sekarang ke dokter, ini bisa diberikan tips nih untuk masyarakat agar kita itu bisa terhindar begitu dari dampak mikroplastik yang ada di sekitar kita, dokter. Iya, jadi kalau memang kita tidak bisa menghindari 100% terhadap masuknya mikroplastik dalam tubuh, maka solusi paling baik kita memperkuat tubuh kita. Ya. Tadi salah satu efeknya adalah stres pada sel. Nah, kalau stresnya berlanjut, selnya mati, rusak. Tapi ada anti-stres dalam tubuh, ya, namanya antioksidan. Kalau ini banyak, maka selnya lebih bertahan. Jadi efek negatifnya tidak muncul. Nah, antioksidan itu banyak. Sayur-sayuran tinggi antioksidan, buah-buahan tinggi antioksidan, ya. Sekaligus pola hidup sehatnya dijaga. Tidur cukup 7 jam, 8 jam, bagus sekali. Olahraga teratur, jaga makan, udah itu. Itu saja, Dok, Ya. untuk solusinya. Baik, sebenarnya mudah tapi tidak semua orang bisa untuk melakukannya. Betul. Di sini. Baik. Nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari mikroplastik? Kalau dari Ekoton sendiri seperti apa? Tidak menggunakan plastik sekali pakai. Minimal itu aja dulu. Minimal kalau keluar-keluar, beli minum, bawa tumbler, gitu kan. Terus beli makan, bawa tepak makan sendiri. Minimal itu aja dulu. Itu untuk jangka pendeknya atau jangka panjangnya, Kak? Jangka pendek, jangka panjang. Jangka panjang juga ya? Karena sebenarnya kita kalau hitung nih, kita bawa tumbler 1 hari. Misal kita kan butuhnya 1,5 liter nih minimal ya. Berarti kan 3 botol air mineral ya, minimal itu 600 ml itu. Nah, kalau 3 itu kita beli setiap hari, 1 bulan kita sudah menghemat 90 dengan hanya 1 tumbler. Oke. Kayak gitu. Oke, ini untuk tumbler saja ya, belum lagi untuk yang lainnya, Belum begitu lagi Kak yang ya? lain. Terus kayak kresek, itu kan banyak banget itu. Dan minimal kita bawa tas, bawa tote bag, gitu. Oke. Masif banget pengurangannya sebenarnya. Masif banget ya sebenarnya pengurangannya, itu yang kadang bisa kita lakukan begitu ya Kak ya. Terus stop membakar sampah. Stop membakar sampah, karena ini juga dampaknya langsung ya ke masyarakat begitu. Baik. Nah, dokter, ini apa saja metode efektif untuk mengurangi penyebaran mikroplastik dan meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, Dok? Kalau dari pemikiran kami para peneliti, sebenarnya penguatan kepatuhan terhadap regulasi itu penting sekali. Masih ingat Mbak Vina waktu beberapa tahun lalu, retail di Indonesia tidak boleh lagi pakai kantong plastik ya. Masyarakat waktu itu protes luar biasa ya, sampai di sosial media macam-macam tuh. Ya, tapi sekarang bisa ya? Bisa. Artinya kan butuh waktu. Jadi kepatuhan terhadap regulasi penting. Nah, kalau di retail sudah berhasil, saatnya ke pasar tradisional. Ternyata kantong plastik itu paling banyak selain di retail, pasar tradisional. Kembalikan pasar tradisional menggunakan bahan-bahan dari tumbuh-tumbuhan. Besek dari daun pisang, tas dari daun-daunnya macam-macam ya, batang-batang sebagainya itu dari pohon kelapa dan sebagainya. Nah, itu regulasinya diperkuat di situ. Tapi kalau dari kertas gitu gimana, Dok? Kalau kertas memang tidak bisa menggantikan plastik. Oke. Ya, karena kertas kena airnya hancur.
Kan banyak ya masih kita temukan juga ya di pasar tradisional kan pakai kertas juga, kayak kertas kantong seperti itu. Bahkan di luar negeri juga pakai kertas kantong kayak gitu, Dok. Itu bagaimana? Kertas masih lebih baik daripada plastik. Ya. Tapi yang terbaik ya mungkin pakai dari tumbuh-tumbuhan ya, dari bambu, besek dari bambu itu bagus ya. Atau kita bawa sendiri tas dari rumah itu, yang dari anyaman tumbuh-tumbuhan itu, nah itu lebih baik. Nah ini kan banyak yang dari kain juga, kan katanya kain tadi juga seratnya mengandung mikroplastik. Itu gimana, Dok? Jangan dari kain. Oh, jangan dari kain juga ya? Iya nih, Bisa ditambahkan? ada salah sangka kan kalau mungkin kertas memang better daripada plastik. Tapi jangan gunakan kertas cup, cup dari kertas. Nah, kertas itu kan dia kan kena air harusnya leleh. Tapi kita menggunakan cup kertas itu kan nggak leleh. Apalagi kena panas kopi, kan panas sebenarnya. Tapi nggak leleh. Kenapa? Karena di tengahnya ada plastiknya juga. Ada lapisannya. Ada lapisan plastiknya ya? Iya. Bahkan ini juga ditemukan di kertas bungkus, Kak. Kertas minyak. Nah, itu kan ada 2 lapis tuh minyak, kayak plastik itu sama kertas. Solusinya adalah balik lagi bawa tumbler lagi di sini ya, Kak ya, dan berbahan stainless ataupun kaca ya, Dok ya. Ini yang lebih aman begitu di sini. Baik. Nah, mungkin ini yang terakhir begitu ya. Dokter, mungkin apa sih yang bisa diimbau ke masyarakat sendiri lah, karena memang agak susah ya kalau kita mengingatkan untuk masyarakat sendiri untuk bisa menghindari mikroplastik begitu agar tidak menggunakan sering-sering berbahan plastik seperti itu. Nah, ini gimana, Dokter? Ya memang kita sekarang eranya era plastik ya. Jadi plastik itu ditandai dengan era modern ya. Modernisasi itu dianggap sebagai era plastik gitu ya. Yang paling penting ya kita mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Itu penting sekali. Jadi apa yang kita lakukan pada bumi itu akan kembali kepada diri kita sendiri ya. Kalau bukan kepada diri kita ya kepada anak cucu kelak. Jadi mulai sekarang ada kesadaran kurangi penggunaan plastik terutama yang sekali pakai, dan jangan lupa 3R. Apa itu, Dok? Masih ingat nggak tuh apa Mbak Tasya? Reduce, reuse, recycle. Tapi recycle tuh sebenarnya bukan solusi utama ya, karena hanya 9% sampah yang di-recycle di Indonesia. 91% diantaranya dibiarkan. Berarti kalau kita sudah punya plastik-plastik yang ada di rumah, diabaikan aja atau gimana nih, Dok? Kan banyak tuh ibu-ibu yang diganti ya. Berarti dimuseumkan aja ya begitu plastiknya di rumah ya, diganti dengan yang lebih aman. Lebih aman, lebih menarik bentuknya. Oke, yang terakhir kalau dari Kak Tasya sendiri, mungkin apa nih imbauannya untuk masyarakat nih, Kak Tasya? Ya, kita perbaiki gaya hidup kita menjadi PHBS tadi ya, sehat bukan hanya dari makanan tapi juga dari wadahnya. Karena wadah juga memberikan pengaruh kepada makanan tersebut gitu kan. Kemudian stop bakar sampah sehingga kita bisa menikmati hujan yang lebih baik. Oke, baik. Terima kasih untuk statementnya Kak Tasya dan juga dokter sudah hadir di studio Kompas TV Jawa Timur dan penjelasan untuk waktunya yang luar biasa untuk hari ini. Masyarakat tentunya harus waspada akan dampak dari mikroplastik yang bisa saja ada di sekitar kita. Pada intinya masyarakat harus menjaga kesehatan agar terhindar dari segala bentuk penyakit. Saya Vina Putri pamit beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di episode Sapa Jatim berikutnya.